Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang salih dan salihah, jumpa lagi di channel MFTV kelas 3. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Bagi yang belum subscribe, untuk klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang keempat. Setiap hari, Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Ini ada soal, kita jawab bersama-sama. Yang pertama, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Nah, kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Berikut jawabannya, ada 3 kegiatan yaitu berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Soal berikutnya, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Nah, jawabannya berangkat sekolah dengan berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Soal yang ketiga, energi apakah yang dihemat? Ya. Jawabannya, energi yang dihemat adalah bahan bakar minyak. Soal yang keempat, mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Nah, jawabannya sebagai berikut. Karena semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Yang kelima, mengapa kalian perlu menghemat energi? Jawabannya, kita harus menghemat energi agar tercipta ketersediaan energi tetap terjaga baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Kita lanjutkan materi berikutnya. Rencanakan kegiatan menghemat energi. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Tuliskan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama. Contoh ini simulasinya. Rencana kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaan Selasa 9 Februari 2021. Tempat pelaksanaan SD Nusantara. Kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan. Yang pertama, berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Yang kedua, mematikan lampu kelas pada saat siang hari. Kemudian yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi. Yang keempat, tidak menggunakan pengatur suhu ruangan atau AC saat pagi hari. Yang kelima, mematikan keran setelah digunakan untuk cuci tangan. Yang keenam, mengurangi penggunaan alat listrik. Catatan pelaksanaan. 1. Bersepeda saat berangkat sekolah, mematikan lampu di siang hari, mematikan keran, mengurangi penggunaan alat listrik termasuk kegiatan menghemat energi. Selanjutnya, yang kedua, kegiatan menghemat energi tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga dapat dilakukan saat berada di rumah. Yang ketiga, kegiatan menghemat energi merupakan kewajiban setiap warga sekolah. Berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Pejalan kaki berhak mendapat keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik.
Perhatikan gambar berikut, tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Terlihat pada gambar Edo sedang kelaparan. Nah, maka haknya Edo adalah mendapatkan sumber energi. Kewajibannya adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Gambar yang selanjutnya ada dua anak yang sedang bermain air ya. Maka haknya adalah mendapatkan air bersih. Kewajiban menggunakan air dengan bijak. Ya. Kemudian gambar berikutnya ada lingkungan air yang tercemar. Maka haknya yaitu mendapatkan lingkungan yang sehat. Kewajibannya menjaga lingkungan dari pencemaran. Gambar berikutnya ada Siti sedang menyiram tanaman. Nah, maka haknya adalah mendapatkan lingkungan yang asri. Kewajibannya merawat dan menjaga tanaman. Kita lanjutkan. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Kita lanjutkan pembelajaran yang kelima. Ingatkah kamu dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? Manakah kegiatan berikut yang sudah kamu lakukan? Tuliskan laporan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan ya. Kita tulis jawabannya bersama-sama. Laporan kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaan yang kemarin Selasa 9 Februari 2021. Tempat pelaksanaan SD Nusantara. Nah, ini hasilnya. Kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan. Yang pertama, berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Yang kedua, mematikan lampu kelas pada saat siang hari. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi. Yang keempat, tidak menggunakan pengatur suhu ruangan atau AC saat pagi hari. Yang kelima, mematikan keran setelah digunakan untuk cuci tangan. Yang keenam, mengurangi penggunaan alat listrik. Kesulitan atau masalah yang dihadapi. Yang pertama, masih ada beberapa teman yang belum melakukan kegiatan hemat energi. Yang kedua, hampir semua kegiatan di sekolah menggunakan energi listrik. Kemudian keberhasilan yang sudah dicapai ya. Yang pertama, dengan kegiatan yang setelah dilakukan ternyata dapat mengurangi penggunaan energi. Yang kedua, sebagian besar siswa di sekolah sudah melakukan tindakan hemat energi. Kita lanjutkan. Kalian berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam. Kalian berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Menjaga kesediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Diskusikan hal berikut bersama temanmu. Tuliskan hak yang telah kamu peroleh berkaitan dengan energi. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama. Hak yang diperoleh, yang pertama, sebagai masyarakat, pemerintah sudah memberikan ketersediaan energi yang cukup. Kemudahan dalam menggunakan energi, misal energi listrik. Energi yang diperoleh cukup baik, misal energi listrik. Tuliskan kewajiban yang telah kamu lakukan berkaitan dengan energi. Kita kerjakan bersama-sama. Kewajiban yang dilakukan menjaga ketersediaan energi dengan bijak. Tidak boros dalam menggunakan energi yang sudah ada. Menggunakan energi yang ada seperlunya saja. Manakah kewajiban yang paling sulit kamu lakukan dalam menjaga kesediaan energi? Jelaskan. Jawabannya, sebagai seorang pelajar, kewajiban yang paling sulit dalam menjaga ketersediaan energi adalah dalam menggunakan energi, terutama energi listrik. Udin dan teman-teman ikut serta menjalankan kewajiban menjaga lingkungan. Udin dan teman-teman menanam pohon di sekitar sekolah. Udin dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna biru itu ya anak-anak. Lihatlah bagian yang diberi warna.
Dapatkah kamu menghitung luas bagian yang ditanam Udi? Tanda kotak biru itu yang kecil ya. Tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Sedangkan tanda yang mirip segitiga ya, siku-siku itu kecil, tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Jadi jika ada dua segitiga siku-siku sama dengan satu persegi kecil ya. Jadi kalau kita hitung luas bagian yang akan ditanam Udin adalah, kita hitung bersama-sama anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 persegi satuan. Nah, selanjutnya. Nah, coba hitung luas bagian berikut ini ya. Terlihat pada gambar kotak perseginya itu ada 16. Kemudian kotak yang segitiga itu ada 2 ya. Kalau kotak segitiga ada 2 berarti dihitung 1 persegi satuan. Jadi jumlahnya 16 ditambah 1 ya, sama dengan berapa anak-anak? 17 persegi satuan. Kita lanjutkan gambar berikutnya. Terlihat pada gambar tersebut persegi satuannya kalau kita hitung ada 16 ya. Kemudian ada 2 gambar segitiga siku-siku. Nah, itu kalau kita hitung jadikan 1 menjadi 1 persegi satuan. Jadi jumlahnya 16 ditambah 1 ya, sama dengan berapa? 17 persegi satuan. Kemudian gambar berikutnya terlihat gambar persegi satuannya itu ada 12. Kemudian gambar segitiga siku-sikunya ada 2. Kalau dijadikan 1 menjadi 1 persegi satuan. Jadi 12 ditambah 1 sama dengan berapa anak-anak? Ya, ada, benar sekali. Ada berapa? Iya, 13 persegi satuan. Warnai luas bagian 37 persegi satuan. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini misalnya saya warnai. Kemudian warnai luas bagian 25 persegi satuan. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita lanjutkan pembelajaran yang ke-6. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Tuliskan cerita minimal 15 kalimat. Buatlah judul yang menarik. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama ceritanya ya. Misalnya ini. Pemanfaatan air hujan. Pada saat terjadi hujan, banyak air hujan yang jatuh dari langit. Curah hujan yang tinggi kebanyakan terbuang mengalir begitu saja ke sungai. Bahkan tidak sedikit daerah yang mengalami banjir akibat hujan ini. Sebenarnya air hujan yang turun tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan rumah tangga. Air hujan yang turun dapat ditampung dalam wadah. Memanfaatkan air hujan ternyata dapat mengurangi pemanfaatan air tanah. Dengan demikian, memanfaatkan air hujan merupakan tindakan yang bijak. Air hujan yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan dalam kegiatan rumah tangga. Misalnya, pada saat memasak, air hujan ini dapat digunakan untuk mencuci peralatan masak yang kotor. Peralatan seperti panci, wajan, alat memasak lainnya dapat dibersihkan dengan air hujan tersebut. Ternyata air hujan dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan air hujan yang kita tampung tersebut, kita dapat memperoleh makanan sehat yang kita butuhkan. Air hujan juga dapat digunakan untuk mencuci sepeda dan sepeda motor. Sepeda dan sepeda motor menjadi bersih. Mencuci sepeda dan sepeda motor menggunakan air hujan lebih menghemat persediaan air bersih yang ada di rumah kita. Manfaat lain dari air hujan ini juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah. Menyiram tanaman di sekitar rumah juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, hidup kita juga bertambah sehat. Kita lanjutkan materinya.
Tuliskan 5 hal yang dapat kamu pelajari berdasarkan cerita tersebut. Nah, ini kita jawab bersama-sama, anak-anak. Yang pertama, air hujan yang turun dari langit dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, air hujan dapat dimanfaatkan untuk membersihkan peralatan dapur yang kotor. Kemudian, yang ketiga, peralatan dapur yang bersih juga menjamin kita mendapatkan makanan yang bersih. Yang keempat, air hujan dapat dimanfaatkan untuk mencuci kendaraan. Kemudian yang kelima, air hujan dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Kita lanjutkan. Perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi. Kerjasama untuk saling mengingatkan. Kerjasama untuk mengerjakan. Kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap. Kalian berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Kalian juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman. Nah, berikut ini, perhatikan gambar tersebut. Proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Hak saya adalah memperoleh ilmu yang dibutuhkan. Kewajiban saya adalah mendengarkan penjelasan guru dan menjaga ketertiban kelas. Kemudian, gambar berikutnya. Kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Hak saya adalah mendapatkan suasana belajar yang nyaman. Kewajiban saya adalah menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket. Ya. Kemudian, gambar berikutnya. Memiliki lingkungan sekolah yang asri. Hak saya adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Kewajiban saya adalah menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Gambar berikutnya, memiliki tempat penyeberangan yang aman. Hak saya adalah dapat menyeberang jalan dengan aman. Kewajiban saya adalah mematuhi tata tertib yang ada di jalan raya. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini gambar bagian-bagian sekolah. Isilah titik-titik di bawah ini sesuai gambar. Yang pertama, ruang kelas digambarkan dengan warna kuning. Luas ruang kelas adalah, ada berapa itu kotak kuningnya? Ya, ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya itu ada berapa jumlahnya? Ada 15. Kemudian yang kedua, lapangan olahraga digambarkan dengan warna hijau. Luas lapangan olahraga adalah, ya, yang warna hijau itu kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya itu ada berapa? Iya, ada pinter. Ada berapa? 16 ya. Kemudian ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Luas ruang kepala sekolah adalah berapa persegi satuan? Iya, yang biru itu ya, ada 2 ya, 2 persegi satuan ya. Kemudian kita lanjutkan soal yang keempat. Ruang perpustakaan digambarkan dengan warna ungu. Luas ruang perpustakaan adalah, yang warna ungu itu anak-anak ada berapa? Dihitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa berarti? Iya, benar sekali. Ada 6 persegi satuan. Kemudian yang kelima, kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Luas kamar kecil adalah titik-titik persegi satuan ya. Ada berapa itu? 1, 2, 3 ya. Berarti ada berapa? Pintar sekali. Ada 3 persegi satuan. Hitunglah luas bagian berikut ini. Luas bagian yang berwarna adalah, yang warna biru itu, ada berapa persegi satuannya? Ya, ada 10. Kemudian segitiganya ada berapa? Ada 2. Berarti totalnya berapa? 10 tambah 1 ya. Sama dengan berapa? 10 tambah 1. Iya, 11 persegi satuan. Kemudian gambar berikutnya ada
berapa persegi satuan itu? Ya, kita hitung. Yang berbentuk persegi satuan ada 18. Kemudian yang berbentuk segitiga ada 4. Ya, berarti yang 4 itu dihitung berapa? 2 ya. Berarti 18 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 20 persegi satuan ya. Gambarkan bagian dengan luas 24 persegi satuan. Nah, ini contoh gambarnya seperti itu ya. Sesuai kemampuan kalian ya. Kemudian gambarkan bagian dengan luas 17 persegi satuan. Nah, ini contohnya seperti ini. Sesuai kreativitas kalian ya. Kemudian gambarkan bagian dengan luas 40 persegi satuan. Jawabannya seperti ini ya, sesuai kreativitas masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.